Selamat pagi dan shalom, para pendengar My Salva. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa bukan? Tema kita pagi ini adalah Yesus, Tuhan yang diakui semua lidah bagi kemuliaan Allah Bapa. Nats dalam Filipi 2 ayat 11. Ayat ini mengatakan tentang Yesus bahwa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Mengapa dan bagaimana itu terjadi? Apa pengaruhnya bagi kita yang hidup di masa ini? Mari kita dengarkan penyampaian renungan hari ini, yang akan dibawakan oleh Bapak Denis Sutrisno. Semoga dapat menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita menikmati berkat kebaikan Tuhan. Kalau kita ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sampai di sini dan seterusnya, Tuhan akan terus menolong kita. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kasih-Mu, kemurahan-Mu sampai saat ini. Kami boleh bangun, kami bernafas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya ada kebaikan demi kebaikan yang akan kami alami dalam hidup kami. Pada saat ini, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-11. Tertulis demikian, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maksud dari nats kita pagi ini adalah kita sebagai manusia yang berdosa, yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, yang mana Dia telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya dan dengan lidah mereka mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena kita sudah membawa dosa keturunan dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan karena dosa keturunan tersebut, hubungan kita dengan Allah menjadi terputus. Tetapi karena Allah begitu mengasihi manusia ciptaannya, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, untuk menebus dosa manusia, melalui proses penyaliban Tuhan Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Lalu apa pengaruhnya bagi kita yang hidup di masa sekarang ini? Kita sebagai orang-orang percaya mempunyai tugas untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang sesuai dengan kehendak Tuhan atas kita. Seperti ada tertulis di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat yang berbunyi demikian. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Di dalam ayat ini terkandung sebuah prinsip kebenaran yang hendaknya selalu kita pegang, yaitu tujuan hidup kita bukan untuk menyukakan hati manusia, tetapi untuk menyukakan hati Tuhan Yesus Kristus.
Seringkali kita menghadapi dilema. Apakah sebaiknya kita menyampaikan tentang kabar Injil kepada seseorang? Apakah sebaiknya kita mengatakan tentang firman Tuhan kepada teman atau sahabat kita? Atau apakah kita harus menegur seseorang atas suatu perbuatan yang tidak benar? Dilema yang kita hadapi disebabkan karena kita tidak ingin menyakiti hati orang lain. Kita cenderung ingin membuat orang lain senang dan tidak membenci kita. Dan karena itulah kita jadi terhalang untuk memperkatakan tentang kebenaran dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Namun dalam ayat-ayat ini, saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan mengenai apa yang menjadi prinsip kita sebagai orang beriman. Kita harus menyampaikan maksud Tuhan karena kita yang mengerti. Orang lain belum mengerti dan kita harus menyampaikan itu. Jangan biarkan orang lain berjalan menuju kebinasaan. Tegurlah dan sampaikan firman Tuhan, karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Situasi dunia di mana kita hidup sekarang ini membuat banyak dari kita orang percaya menjadi lebih banyak berdiam dan tidak berbicara tentang Kristus. Tapi, mari saudara, jangan biarkan hal ini terjadi pada kita. Laksanakanlah amanat agung, sampaikanlah kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kita yang kita temui melalui perkataan dan perbuatan kita. Mungkin orang-orang yang tidak akan senang terhadap kita. Mungkin akan ada penolakan, akan ada kebencian terhadap kita. Tapi, mari tetap lakukan tugas kita sebagai terang dan garam dunia. Ini untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut bila orang-orang tidak senang terhadap kita. Takutlah kalau Tuhan yang tidak senang atas kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sampaikanlah pesan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, karena itu menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah semua lidah akan mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan pada kami agar kami hidup untuk menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati-Mu, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Karena hidup kami ini berasal daripada-Mu, dan tujuan hidup kami adalah untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu atas kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani berbicara, menyampaikan tentang kebenaran-Mu pada orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang penuh dengan belas kasihan atas jiwa-jiwa yang ada di dunia ini, sehingga kami melakukan tugas kami karena dasar kasih dan kerinduan agar semua orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami ya Roh Kudus, dan pimpin kami untuk selalu melakukan kehendak firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, pimpin dan sertai kami dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. My Salva.